Setelah suamiku berangkat pergi dinas keluar kota, hidupku ternyata berubah menjadi mimpi buruk. Anakku tiba-tiba berbisik ketakutan, melarangku pulang ke rumah. Katanya ia mendengar ayahnya merencanakan sesuatu yang tidak wajar untuk kami. Saat kami bersembunyi, pesan misterius datang dan seseorang terlihat masuk ke rumah kami. Aku tidak pernah menyangka, aku adalah Rani, seorang ibu rumah tangga yang hidup damai bersama suami dan anak semata wayangku, Dita. Suamiku, Arman, baru saja berangkat dinas keluar kota selama 3 hari. Pagi itu aku masih berniat pulang ke rumah orang tuaku. Namun menjelang siang, Dita tiba-tiba menarik tanganku dengan wajah pucat. Ada sesuatu yang membuatnya ketakutan, sampai suaranya bergetar saat memanggilku. "Bu, jangan pulang ke rumah," bisik Dita lirih. Aku langsung bingung, karena nada suaranya seperti orang yang habis melihat sesuatu yang menakutkan. Dita memegang tanganku lebih erat, matanya berkaca-kaca. "Tadi pagi, aku dengar ayah bicara di telepon. Seperti merencanakan sesuatu untuk kita, Bu." Suaranya beda, menyeramkan. Jantungku langsung berdetak keras, sulit mempercayai kata-katanya. Awalnya aku mengira Dita hanya salah dengar. Namun ia terus memaksa, bahkan memintaku menjauh dari rumah. "Bu, ayah bilang, kalau semua harus cepat selesai saat kita pulang nanti." Kata-kata itu membuat telingaku panas. Arman memang akhir-akhir ini sering melamun, tapi tak pernah terpikir ia menyembunyikan sesuatu. Aku berusaha menenangkan Dita, tapi perasaan waspada mulai merayap dalam dadaku. Kami memutuskan pergi ke rumah tanteku yang lokasinya agak jauh dari rumah. Aku tidak memberi kabar kepada siapapun, termasuk suamiku. Di perjalanan, Dita terus gelisah dan menatap keluar jendela seakan takut seseorang mengikuti kami. Aku mencoba menghubungi Arman, namun panggilanku ditolak. Itu membuat firasatku semakin buruk, seolah Dita benar-benar mendengar sesuatu yang tidak seharusnya. Sesampainya di rumah tanteku, suasana sedikit lebih tenang. Namun Dita tampak masih diliputi ketakutan. Ia memelukku dan berkata, "Bu, ayah bukan seperti biasanya." Nada suaranya pagi itu dingin sekali. Aku mencoba mengingat perubahan Arman beberapa minggu terakhir. Ia sering pulang larut malam, menghindari percakapan dan terlihat seperti menyembunyikan beban besar. Semua yang Dita katakan mulai menyambung di kepalaku. Tanteku mempersilakan kami menginap. Setelah Dita tidur, aku duduk sendirian di ruang tamu, memikirkan semua kejadian hari itu. Mengapa Arman menolak panggilanku? Mengapa Dita begitu ketakutan? Tiba-tiba ponselku bergetar, ada pesan dari nomor tak dikenal. Pesan itu singkat namun membuat tubuhku merinding. "Jangan kembali ke rumah malam ini, kamu belum aman." Aku langsung terpaku. Aku membaca ulang pesan itu berkali-kali. Rasanya seperti ada seseorang yang mengawasi kami. Aku mencoba membalas, namun pesan tidak terkirim. Nomor itu bahkan langsung tidak aktif. Aku semakin bingung. Jika pesan itu benar, berarti ada sesuatu yang sangat serius sedang terjadi. Aku sempat berpikir apakah Arman sedang terlibat masalah berat. Pikiran itu membuatku semakin sulit tidur malam itu. Keesokan paginya, Dita bangun lebih dulu dan langsung memeriksa ponselku, takut ada pesan dari ayahnya. Namun tidak ada apa-apa. Aku mencoba kembali menghubungi Arman, tetapi lagi-lagi tidak aktif. Dita menatapku dengan wajah cemas. "Bu, jangan pulang dulu ya." Aku mengangguk meski hatiku berkecamuk. Aku memutuskan mencari tahu sendiri apa yang sebenarnya terjadi di rumah kami. Siang itu, aku meminta tetanggaku untuk mengintip keadaan rumah dari kejauhan tanpa mendekat. Ia setuju. Tak lama kemudian, ia mengirim pesan dan foto yang membuatku merinding. Pintu rumah kami terbuka sedikit, seolah ada yang masuk atau keluar. Padahal aku yakin betul bahwa aku mengunci rumah rapat-rapat sebelum pergi kemarin. Tetanggaku juga berkata dia melihat seseorang masuk sore sebelumnya. Saat melihat foto itu, tanganku bergetar. Jika bukan aku dan Dita, lalu siapa yang masuk ke rumah? Apa hubungannya dengan pesan misterius itu? Dita mulai menangis ketakutan. Aku memeluknya erat, mencoba tetap tenang meski kepalaku dipenuhi kemungkinan buruk. Hari itu aku membuat keputusan. Kami harus bersembunyi lebih lama, dan aku harus mengetahui kebenaran tentang apa yang Arman sembunyikan. Aku mencoba menguatkan diri meski rasa takut terus menghantui. Aku menghubungi Arman sekali lagi, namun ponselnya justru sudah tidak aktif sama sekali.
Dita memelukku dari belakang, tubuhnya bergetar. Bu, kalau ayah pulang dan tidak menemukan kita, bagaimana? Tanyanya. Aku hanya bisa menenangkan tanpa tahu pasti apa yang harus kulakukan. Yang jelas, kami belum bisa kembali ke rumah sekarang. Tanteku menyarankan agar aku melapor ke pihak berwajib jika merasa ada ancaman, namun tanpa bukti jelas, aku takut laporan itu tidak akan ditindaklanjuti. Lagi pula, aku sendiri belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku memeriksa ulang pesan misterius itu, berharap ada petunjuk baru, namun tidak ada jejak. Nomornya hilang begitu saja, membuatku semakin yakin bahwa seseorang memang mengawasi kami. Siang itu aku memutuskan mendatangi rumah sebentar dari jauh tanpa membawa Dita. Aku hanya ingin memastikan suasana sekitar. Aku berhenti beberapa rumah dari tempatku. Dari kejauhan rumahku tampak sepi, tapi tirai jendela ruang tamu sedikit bergerak seperti ada angin atau seseorang di dalam. Jantungku berdegup cepat. Perasaan tidak enak itu semakin kuat membuatku memilih kembali ke mobil dengan tergesa. Saat hendak menyalakan mobil, aku melihat seorang pria asing berdiri cukup jauh dari rumahku, memandang ke arah yang sama seperti aku. Ia memakai topi hitam dan masker, membuat wajahnya tak terlihat jelas, namun sikapnya mencurigakan. Pria itu seperti sedang menunggu sesuatu. Ketika matanya beralih padaku, aku langsung menunduk dan berpura-pura sibuk. Rasa takutku semakin menjadi-jadi. Aku buru-buru kembali ke rumah tante. Dita langsung berlari memelukku, wajahnya panik karena takut terjadi sesuatu. Aku menceritakan apa yang kulihat dengan hati-hati agar ia tidak semakin takut. Tante mulai terlihat khawatir dan menyarankan agar kami menginap lebih lama. Aku setuju. Namun malam itu, rasa gelisah semakin kuat, seolah ada sesuatu yang semakin dekat dengan kami. Menjelang malam, ponselku kembali bergetar. Kali ini pesan dari Arman. Kamu di mana? Kenapa rumah kosong? Nada pesannya seperti orang marah bercampur bingung. Aku tidak langsung membalas. Aku butuh memahami situasi terlebih dahulu. Tidak lama kemudian pesan kedua masuk. Pulang. Sekarang. Pesan itu sangat singkat, tapi nadanya membuat bulu kuduku berdiri, seolah itu bukan Arman yang kukenal. Aku akhirnya memberanikan diri membalas. Aku dan Dita aman. Ada sesuatu yang mencurigakan di rumah. Namun Arman tidak membalas lagi. Justru 5 menit kemudian, ada mobil berhenti di depan rumah tante. Kami mengintip dari sela tirai. Mobil itu berwarna hitam dan kacanya gelap. Mesinnya tidak dimatikan, seperti sedang menunggu seseorang keluar. Aku memeluk Dita erat, menahan napas. Setelah sekitar 10 menit, mobil itu pergi tanpa seorang pun turun. Tante mencoba menenangkan kami, menyebut mungkin itu hanya orang yang salah alamat. Namun hatiku tidak sepenuhnya percaya. Terlalu banyak hal aneh yang terjadi. Aku semakin yakin seseorang sedang mencoba menemukan kami. Namun siapa? Dan apa hubungannya dengan Arman? Semua terasa semakin tidak masuk akal. Malam itu aku terjaga cukup lama. Aku memeriksa berita lokal, berharap ada kejadian yang berkaitan. Tidak ada. Tapi saat membuka aplikasi pesan, aku menemukan satu hal janggal. Pesan dari Arman yang sebelumnya kukirim ternyata belum dibaca. Lalu siapa yang membalas pesanku tadi? Jantungku hampir berhenti. Jika itu bukan Arman, berarti ada seseorang lain yang memegang ponselnya. Pikiran itu membuat tubuhku gemetar. Aku langsung mencoba menghubungi Arman lewat panggilan video, tapi tidak diangkat. Dita terbangun karena mendengar suaraku yang bergetar. Bu, kenapa? Aku menggeleng sambil memeluknya. Aku tidak boleh membuatnya panik. Namun dalam hati aku tahu, apapun yang sedang terjadi, kami berada dalam bahaya, dan jawabannya mungkin ada di rumah kami sendiri. Pagi berikutnya aku memberanikan diri menghubungi salah satu teman kerja Arman bernama Riko. Ia cukup dekat denganku. Dengan suara hati-hati, aku menanyakan apakah Arman benar sedang dinas. Riko terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata, Rani, Arman izin sakit sejak 2 hari lalu. Dia tidak berangkat dinas. Tubuhku langsung melemas. Jadi Arman berbohong. Untuk apa? Riko melanjutkan, nomornya juga tidak aktif sejak kemarin. Aku kira dia sedang istirahat. Suaranya terdengar sungguh-sungguh, tidak seperti orang yang menyembunyikan sesuatu. Setelah menutup telepon, aku terduduk lemas. Jika Arman tidak dinas, kemana ia sebenarnya pergi? Dan siapa yang membalas pesanku semalam? Dita melihatku linglung dan bertanya apa yang terjadi. Aku hanya mengatakan,
ayahnya sedang tidak bisa dihubungi. Siang itu aku menerima pesan baru dari nomor asing. Jangan percaya siapapun, tetap di tempatmu. Tidak ada nama, tidak ada penjelasan. Pesan itu seperti peringatan yang membuatku bingung sekaligus ketakutan. Aku menunjukkan pesan itu pada tanteku. Ia menyarankan agar kami tetap di rumahnya sampai semuanya jelas. Aku mengangguk namun perasaan tidak nyaman itu terus tumbuh dalam hatiku. Sore hari, tetanggaku kembali mengirim kabar. Ia melihat seseorang masuk ke rumahku lagi, kali ini membawa tas hitam besar. Ia hanya melihat sekilas dari balik jendela, tapi orang itu tampak tergesa-gesa dan berkali-kali memastikan tidak ada orang di sekitar. Mendengar itu, tubuhku merinding. Apa yang sedang dilakukan di rumahku? Mengapa rumahku seperti sedang dijaga oleh orang asing? Aku mulai merasa harus mengetahui kebenarannya secara langsung. Malam itu, setelah Dita tidur, aku menghubungi seorang teman lama yang bekerja sebagai petugas keamanan lingkungan. Namanya Adit. Aku menceritakan sedikit tanpa menyebut detail yang membuatnya curiga. Ia setuju membantuku mengecek rumah besok pagi. Aku merasa sedikit lega, meski tetap waspada. Setidaknya ada orang yang bisa kupercaya. Keesokan paginya, Adit mengabari sudah berada dekat rumahku. Ia memeriksa sekitar rumah dengan hati-hati. Setelah beberapa menit ia mengirim pesan, lampu ruang tamu menyala, ada suara seperti orang berjalan. Hatiku langsung berdegup kencang. Aku bertanya apakah ia melihat siapapun, tapi Adit hanya menjawab, tidak jelas tapi ada bayangan bergerak. Tubuhku langsung terasa kaku. Tidak lama kemudian, Adit menelepon dengan suara pelan. Rani, pintu belakangmu rusak seperti didobrak. Ini bukan hal biasa. Aku sarankan jangan mendekat sama sekali. Ucapannya membuatku lemas. Jika pintu belakang dirusak, berarti yang masuk ke rumah benar-benar berniat melakukan sesuatu. Aku menahan air mata. Dita yang memperhatikanku mulai ketakutan. Aku berusaha tersenyum agar ia tidak panik. Adit kembali mengabari bahwa ia melihat sesuatu di dekat pintu kamar utama. Noda merah kecil seperti bekas darah kering. Mendengar itu, aku hampir menjatuhkan ponsel. Adit, maksudmu darah siapa? Tanyaku dengan suara gemetar. Namun Adit tidak berani memastikan. Ia hanya menyarankan agar aku segera mencari bantuan lebih besar. Aku merasa seluruh dunia runtuh. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Arman? Tanteku mendekat dan memelukku agar aku bisa lebih tenang. Kita lapor polisi saja, katanya. Tapi aku masih ragu. Jika polisi datang ke rumah lalu tidak menemukan apa-apa, bagaimana kalau itu memicu pelaku yang sebenarnya? Namun di sisi lain, membiarkan kondisi seperti ini jauh lebih berbahaya. Setelah berpikir panjang, aku akhirnya setuju. Aku tidak bisa terus bersembunyi tanpa tindakan. Sebelum pergi, aku mengirim pesan terakhir ke Arman, meski mungkin tidak akan dibaca. Apapun yang terjadi, semoga kamu baik-baik saja. Beberapa menit kemudian, ponselku bergetar. Bukan balasan dari Arman, melainkan pesan dari nomor asing yang sama. Jangan lakukan itu, kamu dalam bahaya. Kali ini aku benar-benar merinding. Seseorang jelas mengetahui setiap langkahku. Pesan ancaman itu membuatku terdiam cukup lama. Bagaimana mungkin seseorang tahu aku hendak melapor? Aku mencoba melacak nomor itu, namun tidak bisa. Dita mulai resah karena melihatku pucat. Aku berusaha menenangkannya, tetapi dalam hati aku sendiri penuh ketakutan. Tante memaksaku tetap mengambil langkah tegas. Kalau kamu diam, mereka makin berani, katanya. Kata-katanya membuatku kembali berpikir. Adit kembali mengirim pesan suara, suaranya terdengar panik. Rani, ada seseorang keluar dari rumahmu barusan. Dia membawa tas hitam besar, sama seperti laporan tetanggamu. Aku tidak sempat melihat wajahnya, dia bergerak cepat. Mendengar itu, aku merasa dingin seluruh tubuh. Jika tas itu berisi sesuatu yang berkaitan dengan Arman, aku takut membayangkannya. Semakin jelas bahwa ada sesuatu yang disembunyikan di rumahku. Tante menegaskan bahwa kami tidak boleh tinggal diam lagi. Ia menawarkan diri mengantar kami ke kantor polisi. Namun saat kami bersiap-siap, mobil hitam yang semalam muncul kembali melintas pelan di depan rumah tante. Kali ini lebih lama berhenti. Aku dan Dita bersembunyi di balik sofa, menahan napas. Mobil itu seperti sedang memeriksa apakah kami ada di dalam atau tidak. Setelah beberapa menit, mobil itu kembali melaju perlahan ke ujung jalan.
Tapi ketegangan itu masih membekas. Aku mulai merasa rumah tante tidak lagi aman. Bu, kalau orang itu tahu kita di sini bagaimana? Bisik Dita. Aku hanya bisa memeluknya. Kami benar-benar tidak tahu siapa yang sedang mengejar kami. Yang jelas, semakin lama kami menunggu, bahaya semakin dekat. Adit tiba-tiba menelepon lagi, Rani, aku rasa ini serius. Aku menemukan kertas sobekan di depan pintu rumahmu. Seperti daftar jadwal dan namamu tertulis di sana. Aku terpaku. Mengapa namaku ada di daftar seperti itu? Apakah Arman terlibat sesuatu yang membuat kami ikut menjadi target? Atau lebih buruk, apakah justru Arman sendiri yang sedang diawasi seseorang? Setelah mendengar itu, aku memutuskan pergi ke kantor polisi secepatnya. Tante mengantar kami menggunakan mobilnya. Dalam perjalanan aku baru menyadari ada motor yang mengikuti dari jauh. Motor itu menjaga jarak, tapi tidak pernah menghilang dari pandangan. Aku mulai panik, berulang kali meminta tante untuk tidak berhenti di lampu merah jika memungkinkan. Dita gemetar sambil memegang tanganku. Saat hampir sampai di kantor polisi, motor itu akhirnya mendekat. Pengendaranya memakai helm hitam full face. Tante mempercepat mobil, tapi motor itu terus berada di belakang kami seperti sengaja menekan. Tepat sebelum memasuki halaman kantor polisi, motor itu berhenti mendadak lalu berbalik arah. Seolah-olah ia hanya memastikan kami benar-benar pergi ke sana. Aku semakin takut. Di kantor polisi, seorang petugas menerima laporanku. Namun setelah mendengar cerita panjangku, petugas itu tampak bingung. Ibu punya bukti video atau foto pelaku? Tanyanya. Aku menggeleng. Semua hanya berdasarkan laporan tetangga dan Adit. Petugas itu hanya bisa mencatat dan berjanji akan mengecek rumahku. Meski begitu, aku bisa merasakan bahwa ia menganggap kasus ini belum cukup kuat. Saat kami hendak pulang, seorang polisi lain tiba-tiba mendekat dan berkata pelan, "Bu, sebaiknya Anda dan anak Anda jangan pulang ke rumah dulu. Ada laporan lain tentang daerah itu." Namun ia tidak menjelaskan lebih rinci, bahkan terlihat enggan berbicara lebih jauh. Kata-katanya membuatku semakin gelisah. Jika polisi saja memberi peringatan seperti itu, berarti situasinya jauh lebih serius dari yang kukira. Tante memutuskan membawa kami ke rumah sepupunya yang berada cukup jauh dari lingkungan rumahku. Kami berharap bisa lebih aman di sana. Namun baru beberapa jam setelah tiba, ponselku kembali bergetar. Nomor asing itu mengirim pesan lagi. "Kamu pikir bisa bersembunyi sejauh itu?" Aku langsung mematikan ponsel karena takut Dita melihat. Tapi dalam hati, aku tahu seseorang sedang mengincar kami. Aku mulai merasa tidak ada tempat yang benar-benar aman. Sepupuku mencoba menenangkan kami, tetapi matanya sendiri terlihat khawatir. Malam itu aku mematikan semua lampu kamar dan mencoba tidur sambil memeluk Dita. Namun sekitar pukul 2 dini hari, ada suara motor berhenti di depan rumah. Suara itu hanya beberapa detik, tetapi cukup membuatku terbangun dengan napas tersengal. Aku mengintip dari balik gorden. Tidak terlihat siapapun, namun perasaan aneh tetap ada. Seolah seseorang sengaja datang hanya untuk memastikan kami berada di dalam. Dita terbangun dan bertanya, kenapa aku berdiri di jendela. Aku hanya mengatakan sedang memeriksa angin malam, tapi wajahku sendiri pasti menunjukkan ketakutan. Aku tidak tahu sampai kapan kami harus terus bersembunyi seperti ini. Pagi harinya, Adit kembali mengabari. "Rani, polisi sudah ke rumahmu, tapi laporan mereka aneh. Mereka bilang tidak menemukan pintu yang rusak. Tidak ada darah, rumahmu tampak normal." Aku terdiam lama, tidak percaya. Bagaimana mungkin semua jejak itu hilang dalam semalam? Apa mungkin seseorang kembali dan membersihkannya sebelum polisi datang? Hal itu membuatku semakin bingung. Tante mulai berbisik padaku bahwa semua ini terasa seperti seseorang sedang mengontrol situasi, menghapus jejak, dan membuatku tampak seperti berlebihan. Aku tidak bisa menyangkalnya. Bahkan Adit pun terdengar bingung. "Rani, ini bukan hal kecil. Ada sesuatu yang disembunyikan dengan sangat rapi," katanya. Aku mulai bertanya-tanya, apakah Arman terlibat atau justru Arman menjadi korban. Siang itu, akhirnya ponsel Arman aktif. Tanpa pikir panjang aku meneleponnya. Namun yang menjawab bukan Arman, melainkan suara berat seorang pria asing. "Jangan ganggu, dia belum bisa bicara." Lalu telepon langsung ditutup. Aku hampir menjatuhkan ponsel dari tangan.
Dita memandangku dengan ketakutan, sementara aku masih gemetar mendengar suara misterius yang memegang ponsel suamiku. Aku mencoba menelepon lagi tetapi sudah tidak aktif. Tante langsung meminta kami bersiap karena ia merasa tempat ini pun sudah tidak aman. Namun sebelum kami pergi, sepupuku menemukan kertas kecil terselip di pagar depan. Di atasnya hanya ada satu kalimat, "Kamu terlalu jauh." Tulisan itu tampak seperti tulisan terburu-buru, namun cukup membuat lututku lemas. Mereka tahu lokasi kami lagi. Kami berpindah ke rumah kontrakan teman tante yang kosong sementara. Di sana tidak ada tetangga dekat, membuat tempat itu lebih tenang. Tapi malamnya, Dita melihat seseorang berdiri di ujung gang. Hanya siluet, tapi cukup tinggi dan tidak bergerak. Saat aku mencoba mengintip, orang itu sudah menghilang. Aku mulai sadar bahwa kami memang sedang diikuti, bukan sekadar kebetulan. Aku mencoba kembali menghubungi Riko untuk menanyakan keberadaan Arman. Kali ini suaranya terdengar cemas. "Ran, Arman ada masalah beberapa minggu terakhir. Dia sering diikuti seseorang. Dia juga sempat bilang takut kalau keluarga ikut terdampak." Perkataannya membuatku terdiam lama. Jadi benar, Arman menyembunyikan sesuatu yang bisa membahayakan kami. Tapi apa masalah yang Arman hadapi sebenarnya? Riko menambahkan bahwa Arman sempat berencana pindah rumah mendadak, namun tidak memberi alasan jelas. Semakin banyak informasi yang muncul, semakin kusadari bahwa Arman tengah menghadapi sesuatu yang sangat serius. Jika dia memang melindungi kami, mengapa ia harus menghilang? Mengapa ponselnya jatuh ke tangan orang lain? Dan siapa sebenarnya kelompok atau orang yang mengincar keluarga kami? Malam itu aku tak bisa tidur. Aku melihat chat pesan-pesan misterius itu lagi. Semuanya terasa seperti peringatan sekaligus ancaman. "Jangan percaya siapapun. Kamu belum aman. Kamu terlalu jauh. Siapapun pengirimnya, ia tahu setiap langkahku." Dalam hati aku hanya berharap satu hal. Semoga Arman masih hidup, karena rasa takut terbesar yang kini menghantuiku adalah kemungkinan sebaliknya. Pagi berikutnya, Adit mengirim pesan mendesak. "Rani, aku menemukan sesuatu di dekat rumahmu. Ada dompet milik Arman." Aku langsung meminta foto. Benar, itu dompetnya, lengkap dengan kartu identitas. Namun anehnya, uang dan kartu lain sudah hilang. Seolah seseorang mengambil yang penting lalu membuang sisanya. Temuan itu membuatku hampir menangis. Jika dompetnya tergeletak begitu saja, Arman mungkin memang dalam bahaya besar. Aku meminta Adit membawa dompet itu ke kantor polisi, tapi ia menolak. "Ran, kalau ini diberikan langsung ke polisi, orang yang mengejar kalian bisa tahu. Kita tidak tahu siapa yang terlibat." Ucapannya membuatku merinding. Aku mulai sadar bahwa masalah Arman mungkin lebih besar dari sekadar diikuti orang asing. Ada sesuatu yang membuat jejaknya sengaja dihapus, termasuk tanda-tanda kekerasan di rumah. Sementara itu, Dita mulai demam karena stres dan takut terus-menerus. Aku mencoba menenangkannya dengan cerita ringan, tapi ia tetap gelisah. "Bu, ayah kenapa?" tanyanya dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak memikirkan jawaban manis, hanya memeluknya erat. Aku merasa gagal melindunginya. Dalam hati aku bersumpah akan menemukan kebenaran, apapun risikonya. Saat sore tiba, ponselku bergetar lagi. Pesan dari nomor misterius itu muncul. "Jika ingin anakmu selamat, berhenti mencari." Kali ini aku benar-benar ketakutan. Bukan hanya mengawasi, mereka kini mengancam langsung Dita. Aku mendesah panjang dan mematikan ponsel, namun rasa mual tak bisa hilang. Ancaman itu membuatku sadar, bukan hanya aku, tapi Dita yang menjadi target mereka. Tante mengunci semua pintu dan jendela. Ia memastikan rumah kontrakan itu benar-benar aman. Namun malamnya, kami mendengar suara seperti benda jatuh di dapur. Ketika dicek, tidak ada apapun. Hanya jendela yang sedikit terbuka, padahal sebelumnya tertutup rapat. Aku langsung merinding. "Mereka sudah menemukan tempat ini," bisik tante. Aku tidak tahu harus lari kemana lagi. Adit kembali menghubungiku dan berkata, ada seseorang bertanya tentang keberadaanku di lingkungan rumah orang tuaku. Orang itu mengaku temanku, tapi tidak mau menyebut nama. Adit menggambarkan ciri-cirinya, tinggi, berpakaian hitam, dan menggunakan masker. Ciri-ciri yang sama dengan orang yang terlihat di dekat rumahku sebelumnya. Artinya mereka menyebar, mencari kami di berbagai tempat.
Aku mulai mempertimbangkan untuk kembali ke rumah meski berbahaya. Bukan untuk tinggal, tapi untuk mencari petunjuk tentang Arman. Tante menentang habis-habisan, namun Adit justru setuju membantu dari jauh. Kadang jawaban ada di tempat terakhir yang ingin kita datangi, katanya. Kalimat itu membuatku diam. Jika benar, mungkin rumah itu menyimpan sesuatu yang belum kami temukan. Kami merencanakan pergi subuh agar tidak terlalu mencolok. Saat tiba di depan rumah, suasananya sangat sunyi, bahkan lebih sunyi dari biasanya. Pintu depan terkunci rapat, tapi pintu belakang kini tampak diperbaiki seseorang. Padahal sebelumnya rusak parah. Aku masuk perlahan bersama Adit. Aroma aneh tercium, seperti campuran bahan kimia dan sesuatu yang tidak bisa kuterjemahkan. Jantungku berdetak semakin kencang. Di ruang tamu, semuanya tampak normal. Terlalu normal bahkan. Seolah rumah ini dibersihkan dengan cepat agar tidak meninggalkan jejak apapun. Namun ketika membuka lemari tempat Arman biasa menyimpan dokumen kerja, aku menemukan satu map kosong. Hanya ada selembar kertas kecil di dalamnya bertuliskan, dia tahu terlalu banyak. Tulisannya membuatku menahan napas. Siapa dia yang dimaksud? Sebelum pergi, aku masuk ke kamar utama. Di bawah ranjang, Adit menemukan ponsel kecil yang tampaknya disembunyikan terburu-buru. Bukan ponsel Arman, tetapi ponsel lain tanpa kartu SIM. Saat dinyalakan, hanya ada satu catatan di dalamnya. Lokasi koordinat yang tidak kukenal. Ran, ini mungkin tempat Arman terakhir kali berada, kata Adit. Lututku hampir goyah. Harapan dan ketakutan bercampur menjadi satu. Aku menarik napas panjang saat melihat polisi mengelilingi halaman rumah. Mereka memintaku menjelaskan detail terakhir tentang pesan yang dikirim suamiku. Sementara menunggu, aku melihat Rena duduk memeluk lutut, masih gemetar. Aku duduk di sampingnya, mencoba menenangkan diri. Semakin kupikirkan, semakin jelas bahwa semuanya belum selesai, masih ada bagian yang belum terungkap. Polisi menemukan rekaman CCTV yang sempat rusak sebelumnya. Setelah diperbaiki, tampak bayangan seseorang masuk ke rumah beberapa malam sebelum kejadian besar itu. Yang membuatku merinding, sosok itu bukan suamiku. Gerakannya pelan, seakan sudah hafal isi rumah. Aku langsung merasa ada orang lain selama ini mengawasi gerak kami tanpa kami sadari. Saat rekaman diputar ulang, polisi memperbesar gambarnya. Meski wajahnya tertutup masker, ada satu detail yang membuatku terkejut. Kalung logam berbentuk lingkaran yang pernah kulihat di meja kerja suamiku. Tetapi suamiku bersumpah tidak mengenal orang itu. Aku mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya orang yang selama ini mengintai keluarga kami tanpa alasan jelas. Polisi menyampaikan informasi baru. Sidik jari yang ditemukan di pintu belakang cocok dengan seseorang yang pernah bekerja sebagai pegawai gudang di tempat suamiku bekerja. Orang itu telah lama dipecat karena kasus pencurian. Rena langsung memelukku. Aku tidak tahu apakah kehadirannya murni balas dendam atau ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Saat polisi menelusuri lebih jauh, mereka menemukan fakta bahwa orang itu pernah meminjam identitas suamiku untuk mengakses dokumen perusahaan. Itu sebabnya suamiku tampak ketakutan selama ini. Ia merasa diincar, tapi tidak tahu siapa pelakunya. Rasa marah dan lega bercampur jadi satu. Akhirnya kebenaran mulai terbuka, meski masih terasa mengancam. Ketika suamiku kembali, ia langsung dibawa polisi untuk memberi keterangan. Ia tampak kacau, wajahnya lelah seolah tidak tidur berhari-hari. Ketika matanya bertemu dengan mataku, ada rasa bersalah yang jelas di sana. Bukan karena ia melakukan hal buruk, tetapi karena ia menyembunyikan ketakutannya dariku demi melindungi kami. Aku hanya bisa menunduk, menahan emosi. Setelah mereka berbicara panjang, polisi menjelaskan bahwa orang itu berniat mencuri data dari rumah kami. Ia mengira suamiku masih menyimpan dokumen penting. Niat jahat yang kutakutkan selama ini ternyata berbeda arah, tetapi tetap membuatku ngeri. Membayangkan orang asing itu berkeliaran di sekitar rumah kami selama berminggu-minggu, membuat tubuhku merinding. Malam itu rumah terasa lebih tenang, tapi hatiku belum pulih sepenuhnya. Rena meminta tidur bersama, takut berpisah walau hanya sebentar. Aku mengiyakan. Sambil memeluknya, aku merenung tentang bagaimana satu kebohongan kecil bisa berubah menjadi ketakutan besar. Namun aku juga sadar, mungkin suamiku tak punya pilihan selain diam demi keselamatan kami.
Keesokan paginya polisi menangkap pelaku di sebuah rumah kontrakan. Di sana ditemukan bukti dokumen yang dicuri serta rencana untuk memerangkap suamiku. Saat mendengar kabar itu, dadaku terasa lebih ringan. Meski begitu, bayangan kejadian beberapa hari terakhir masih menempel kuat. Aku tahu butuh waktu untuk memulihkan semuanya, terutama kepercayaan di keluarga kami. Saat semuanya mereda, suamiku duduk di ruang tamu dan meminta maaf dengan suara bergetar. Ia berjanji tidak akan menyembunyikan apapun lagi. Aku menatapnya lama sebelum akhirnya memaafkannya. Kami pernah berada di ambang kehancuran, tapi kini kami memilih memperbaiki semuanya. Rena ikut memeluk kami berdua. Untuk pertama kalinya, rumah ini terasa aman kembali. Terima kasih sudah simak cerita ini. Setelah suamiku berangkat pergi dinas keluar kota, hidupku ternyata berubah menjadi mimpi buruk. Anakku tiba-tiba berbisik ketakutan, melarangku pulang ke rumah. Katanya ia mendengar ayahnya merencanakan sesuatu yang tidak wajar untuk kami. Saat kami bersembunyi, pesan misterius datang dan seseorang terlihat masuk ke rumah kami. Aku tidak pernah menyangka, aku adalah Rani, seorang ibu rumah tangga yang hidup damai bersama suami dan anak semata wayangku, Dita. Suamiku, Arman, baru saja berangkat dinas keluar kota selama 3 hari. Pagi itu aku masih berniat pulang ke rumah orang tuaku. Namun menjelang siang, Dita tiba-tiba menarik tanganku dengan wajah pucat. Ada sesuatu yang membuatnya ketakutan, sampai suaranya bergetar saat memanggilku. "Bu, jangan pulang ke rumah," bisik Dita lirih. Aku langsung bingung, karena nada suaranya seperti orang yang habis melihat sesuatu yang menakutkan. Dita memegang tanganku lebih erat, matanya berkaca-kaca. "Tadi pagi, aku dengar ayah bicara di telepon. Seperti merencanakan sesuatu untuk kita, Bu." Suaranya beda, menyeramkan. Jantungku langsung berdetak keras, sulit mempercayai kata-katanya. Awalnya aku mengira Dita hanya salah dengar. Namun ia terus memaksa, bahkan memintaku menjauh dari rumah. "Bu, ayah bilang, kalau semua harus cepat selesai saat kita pulang nanti." Kata-kata itu membuat telingaku panas. Arman memang akhir-akhir ini sering melamun, tapi tak pernah terpikir ia menyembunyikan sesuatu. Aku berusaha menenangkan Dita, tapi perasaan waspada mulai merayap dalam dadaku. Kami memutuskan pergi ke rumah tanteku yang lokasinya agak jauh dari rumah. Aku tidak memberi kabar kepada siapapun, termasuk suamiku. Di perjalanan, Dita terus gelisah dan menatap keluar jendela seakan takut seseorang mengikuti kami. Aku mencoba menghubungi Arman, namun panggilanku ditolak. Itu membuat firasatku semakin buruk, seolah Dita benar-benar mendengar sesuatu yang tidak seharusnya. Sesampainya di rumah tanteku, suasana sedikit lebih tenang. Namun Dita tampak masih diliputi ketakutan. Ia memelukku dan berkata, "Bu, ayah bukan seperti biasanya." Nada suaranya pagi itu dingin sekali. Aku mencoba mengingat perubahan Arman beberapa minggu terakhir. Ia sering pulang larut malam, menghindari percakapan dan terlihat seperti menyembunyikan beban besar. Semua yang Dita katakan mulai menyambung di kepalaku. Tanteku mempersilakan kami menginap. Setelah Dita tidur, aku duduk sendirian di ruang tamu, memikirkan semua kejadian hari itu. Mengapa Arman menolak panggilanku? Mengapa Dita begitu ketakutan? Tiba-tiba ponselku bergetar, ada pesan dari nomor tak dikenal. Pesan itu singkat namun membuat tubuhku merinding. "Jangan kembali ke rumah malam ini, kamu belum aman." Aku langsung terpaku. Aku membaca ulang pesan itu berkali-kali. Rasanya seperti ada seseorang yang mengawasi kami. Aku mencoba membalas, namun pesan tidak terkirim. Nomor itu bahkan langsung tidak aktif. Aku semakin bingung. Jika pesan itu benar, berarti ada sesuatu yang sangat serius sedang terjadi. Aku sempat berpikir apakah Arman sedang terlibat masalah berat. Pikiran itu membuatku semakin sulit tidur malam itu. Keesokan paginya, Dita bangun lebih dulu dan langsung memeriksa ponselku, takut ada pesan dari ayahnya. Namun tidak ada apa-apa. Aku mencoba kembali menghubungi Arman, tetapi lagi-lagi tidak aktif. Dita menatapku dengan wajah cemas. "Bu, jangan pulang dulu ya." Aku mengangguk meski hatiku berkecamuk. Aku memutuskan mencari tahu sendiri apa yang sebenarnya terjadi di rumah kami. Siang itu, aku meminta tetanggaku untuk mengintip keadaan rumah dari kejauhan tanpa mendekat. Ia setuju. Tak lama kemudian, ia mengirim pesan dan foto yang membuatku merinding.
Pintu rumah kami terbuka sedikit, seolah ada yang masuk atau keluar. Padahal aku yakin betul bahwa aku mengunci rumah rapat-rapat sebelum pergi kemarin. Tetanggaku juga berkata dia melihat seseorang masuk sore sebelumnya. Saat melihat foto itu, tanganku bergetar. Jika bukan aku dan Dita, lalu siapa yang masuk ke rumah? Apa hubungannya dengan pesan misterius itu? Dita mulai menangis ketakutan. Aku memeluknya erat, mencoba tetap tenang meski kepalaku dipenuhi kemungkinan buruk. Hari itu aku membuat keputusan. Kami harus bersembunyi lebih lama, dan aku harus mengetahui kebenaran tentang apa yang Arman sembunyikan. Aku mencoba menguatkan diri meski rasa takut terus menghantui. Aku menghubungi Arman sekali lagi, namun ponselnya justru sudah tidak aktif sama sekali. Dita memelukku dari belakang, tubuhnya bergetar. "Bu, kalau ayah pulang dan tidak menemukan kita, bagaimana?" tanyanya. Aku hanya bisa menenangkan tanpa tahu pasti apa yang harus kulakukan. Yang jelas, kami belum bisa kembali ke rumah sekarang. Tanteku menyarankan agar aku melapor ke pihak berwajib jika merasa ada ancaman, namun tanpa bukti jelas, aku takut laporan itu tidak akan ditindaklanjuti. Lagi pula, aku sendiri belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku memeriksa ulang pesan misterius itu, berharap ada petunjuk baru, namun tidak ada jejak. Nomornya hilang begitu saja, membuatku semakin yakin bahwa seseorang memang mengawasi kami. Siang itu aku memutuskan mendatangi rumah sebentar dari jauh tanpa membawa Dita. Aku hanya ingin memastikan suasana sekitar. Aku berhenti beberapa rumah dari tempatku. Dari kejauhan rumahku tampak sepi, tapi tirai jendela ruang tamu sedikit bergerak seperti ada angin atau seseorang di dalam. Jantungku berdegup cepat. Perasaan tidak enak itu semakin kuat membuatku memilih kembali ke mobil dengan tergesa. Saat hendak menyalakan mobil, aku melihat seorang pria asing berdiri cukup jauh dari rumahku, memandang ke arah yang sama seperti aku. Ia memakai topi hitam dan masker, membuat wajahnya tak terlihat jelas, namun sikapnya mencurigakan. Pria itu seperti sedang menunggu sesuatu. Ketika matanya beralih padaku, aku langsung menunduk dan berpura-pura sibuk. Rasa takutku semakin menjadi-jadi. Aku buru-buru kembali ke rumah tante. Dita langsung berlari memelukku, wajahnya panik karena takut terjadi sesuatu. Aku menceritakan apa yang kulihat dengan hati-hati agar ia tidak semakin takut. Tante mulai terlihat khawatir dan menyarankan agar kami menginap lebih lama. Aku setuju. Namun malam itu, rasa gelisah semakin kuat, seolah ada sesuatu yang semakin dekat dengan kami. Menjelang malam, ponselku kembali bergetar. Kali ini pesan dari Arman. "Kamu di mana? Kenapa rumah kosong?" Nada pesannya seperti orang marah bercampur bingung. Aku tidak langsung membalas. Aku butuh memahami situasi terlebih dahulu. Tidak lama kemudian pesan kedua masuk. "Pulang, sekarang." Pesan itu sangat singkat, tapi nadanya membuat bulu kudukku berdiri, seolah itu bukan Arman yang kukenal. Aku akhirnya memberanikan diri membalas. "Aku dan Dita aman. Ada sesuatu yang mencurigakan di rumah." Namun Arman tidak membalas lagi. Justru 5 menit kemudian, ada mobil berhenti di depan rumah tante. Kami mengintip dari sela tirai. Mobil itu berwarna hitam dan kacanya gelap. Mesinnya tidak dimatikan, seperti sedang menunggu seseorang keluar. Aku memeluk Dita erat, menahan napas. Setelah sekitar 10 menit, mobil itu pergi tanpa seorang pun turun. Tante mencoba menenangkan kami, menyebut mungkin itu hanya orang yang salah alamat. Namun hatiku tidak sepenuhnya percaya. Terlalu banyak hal aneh yang terjadi. Aku semakin yakin seseorang sedang mencoba menemukan kami. Namun siapa? Dan apa hubungannya dengan Arman? Semua terasa semakin tidak masuk akal. Malam itu aku terjaga cukup lama. Aku memeriksa berita lokal, berharap ada kejadian yang berkaitan. Tidak ada. Tapi saat membuka aplikasi pesan, aku menemukan satu hal janggal. Pesan dari Arman yang sebelumnya kukirim ternyata belum dibaca. Lalu siapa yang membalas pesanku tadi? Jantungku hampir berhenti. Jika itu bukan Arman, berarti ada seseorang lain yang memegang ponselnya. Pikiran itu membuat tubuhku gemetar. Aku langsung mencoba menghubungi Arman lewat panggilan video, tapi tidak diangkat. Dita terbangun karena mendengar suaraku yang bergetar. "Bu, kenapa?" Aku menggeleng sambil memeluknya. Aku tidak boleh membuatnya panik. Namun dalam hati aku tahu, apapun yang sedang terjadi, kami berada dalam bahaya, dan jawabannya mungkin ada di rumah kami sendiri.
Pagi berikutnya aku memberanikan diri menghubungi salah satu teman kerja Arman bernama Riko. Ia cukup dekat denganku. Dengan suara hati-hati, aku menanyakan apakah Arman benar sedang dinas. Riko terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata, "Rani, Arman izin sakit sejak 2 hari lalu. Dia tidak berangkat dinas." Tubuhku langsung melemas. Jadi Arman berbohong. Untuk apa? Riko melanjutkan, nomornya juga tidak aktif sejak kemarin. Aku kira dia sedang istirahat. Suaranya terdengar sungguh-sungguh, tidak seperti orang yang menyembunyikan sesuatu. Setelah menutup telepon, aku terduduk lemas. Jika Arman tidak dinas, kemana ia sebenarnya pergi? Dan siapa yang membalas pesanku semalam? Dita melihatku linglung dan bertanya apa yang terjadi. Aku hanya mengatakan, ayahnya sedang tidak bisa dihubungi. Siang itu aku menerima pesan baru dari nomor asing. Jangan percaya siapapun. Tetap di tempatmu. Tidak ada nama, tidak ada penjelasan. Pesan itu seperti peringatan yang membuatku bingung sekaligus ketakutan. Aku menunjukkan pesan itu pada tanteku. Ia menyarankan agar kami tetap di rumahnya sampai semuanya jelas. Aku mengangguk namun perasaan tidak nyaman itu terus tumbuh dalam hatiku. Sore hari, tetanggaku kembali mengirim kabar. Ia melihat seseorang masuk ke rumahku lagi, kali ini membawa tas hitam besar. Ia hanya melihat sekilas dari balik jendela, tapi orang itu tampak tergesa-gesa, dan berkali-kali memastikan tidak ada orang di sekitar. Mendengar itu, tubuhku merinding. Apa yang sedang dilakukan di rumahku? Mengapa rumahku seperti sedang dijaga oleh orang asing? Aku mulai merasa harus mengetahui kebenarannya secara langsung. Malam itu, setelah Dita tidur, aku menghubungi seorang teman lama yang bekerja sebagai petugas keamanan lingkungan. Namanya Adit. Aku menceritakan sedikit tanpa menyebut detail yang membuatnya curiga. Ia setuju membantuku mengecek rumah besok pagi. Aku merasa sedikit lega, meski tetap waspada. Setidaknya ada orang yang bisa kupercaya. Keesokan paginya, Adit mengabari sudah berada dekat rumahku. Ia memeriksa sekitar rumah dengan hati-hati. Setelah beberapa menit ia mengirim pesan, lampu ruang tamu menyala, ada suara seperti orang berjalan. Hatiku langsung berdegup kencang. Aku bertanya apakah ia melihat siapapun, tapi Adit hanya menjawab, tidak jelas tapi ada bayangan bergerak. Tubuhku langsung terasa kaku. Tidak lama kemudian, Adit menelepon dengan suara pelan. "Rani, pintu belakangmu rusak seperti didobrak. Ini bukan hal biasa. Aku sarankan jangan mendekat sama sekali." Ucapannya membuatku lemas. Jika pintu belakang dirusak, berarti yang masuk ke rumah benar-benar berniat melakukan sesuatu. Aku menahan air mata. Dita yang memperhatikanku mulai ketakutan. Aku berusaha tersenyum agar ia tidak panik. Adit kembali mengabari bahwa ia melihat sesuatu di dekat pintu kamar utama. Noda merah kecil seperti bekas darah kering. Mendengar itu, aku hampir menjatuhkan ponsel. "Adit, maksudmu darah siapa?" Tanyaku dengan suara gemetar. Namun Adit tidak berani memastikan. Ia hanya menyarankan agar aku segera mencari bantuan lebih besar. Aku merasa seluruh dunia runtuh. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Arman? Tanteku mendekat dan memelukku agar aku bisa lebih tenang. "Kita lapor polisi saja," katanya. Tapi aku masih ragu. Jika polisi datang ke rumah lalu tidak menemukan apa-apa, bagaimana kalau itu memicu pelaku yang sebenarnya? Namun di sisi lain, membiarkan kondisi seperti ini jauh lebih berbahaya. Setelah berpikir panjang, aku akhirnya setuju. Aku tidak bisa terus bersembunyi tanpa tindakan. Sebelum pergi, aku mengirim pesan terakhir ke Arman, meski mungkin tidak akan dibaca. "Apapun yang terjadi, semoga kamu baik-baik saja." Beberapa menit kemudian, ponselku bergetar. Bukan balasan dari Arman, melainkan pesan dari nomor asing yang sama. "Jangan lakukan itu, kamu dalam bahaya." Kali ini aku benar-benar merinding. Seseorang jelas mengetahui setiap langkahku. Pesan ancaman itu membuatku terdiam cukup lama. Bagaimana mungkin seseorang tahu aku hendak melapor? Aku mencoba melacak nomor itu, namun tidak bisa. Dita mulai resah karena melihatku pucat. Aku berusaha menenangkannya, tetapi dalam hati aku sendiri penuh ketakutan. Tante memaksaku tetap mengambil langkah tegas. "Kalau kamu diam, mereka makin berani," katanya. Kata-katanya membuatku kembali berpikir. Adit kembali mengirim pesan suara, suaranya terdengar panik. "Rani, ada seseorang keluar dari rumahmu barusan.
Dia membawa tas hitam besar, sama seperti laporan tetanggamu. Aku tidak sempat melihat wajahnya, dia bergerak cepat. Mendengar itu, aku merasa dingin seluruh tubuh. Jika tas itu berisi sesuatu yang berkaitan dengan Arman, aku takut membayangkannya. Semakin jelas bahwa ada sesuatu yang disembunyikan di rumahku. Tante menegaskan bahwa kami tidak boleh tinggal diam lagi. Ia menawarkan diri mengantar kami ke kantor polisi. Namun saat kami bersiap-siap, mobil hitam yang semalam muncul kembali melintas pelan di depan rumah tante. Kali ini lebih lama berhenti. Aku dan Dita bersembunyi di balik sofa, menahan napas. Mobil itu seperti sedang memeriksa apakah kami ada di dalam atau tidak. Setelah beberapa menit, mobil itu kembali melaju perlahan ke ujung jalan. Tapi ketegangan itu masih membekas. Aku mulai merasa rumah tante tidak lagi aman. Bu, kalau orang itu tahu kita di sini bagaimana? Bisik Dita. Aku hanya bisa memeluknya. Kami benar-benar tidak tahu siapa yang sedang mengejar kami. Yang jelas, semakin lama kami menunggu, bahaya semakin dekat. Adit tiba-tiba menelepon lagi, Rani, aku rasa ini serius. Aku menemukan kertas sobekan di depan pintu rumahmu. Seperti daftar jadwal dan namamu tertulis di sana. Aku terpaku. Mengapa namaku ada di daftar seperti itu? Apakah Arman terlibat sesuatu yang membuat kami ikut menjadi target? Atau lebih buruk, apakah justru Arman sendiri yang sedang diawasi seseorang? Setelah mendengar itu, aku memutuskan pergi ke kantor polisi secepatnya. Tante mengantar kami menggunakan mobilnya. Dalam perjalanan aku, baru menyadari ada motor yang mengikuti dari jauh. Motor itu menjaga jarak, tapi tidak pernah menghilang dari pandangan. Aku mulai panik, berulang kali meminta tante untuk tidak berhenti di lampu merah jika memungkinkan. Dita gemetar sambil memegang tanganku. Saat hampir sampai di kantor polisi, motor itu akhirnya mendekat. Pengendaranya memakai helm hitam full face. Tante mempercepat mobil, tapi motor itu terus berada di belakang kami seperti sengaja menekan. Tepat sebelum memasuki halaman kantor polisi, motor itu berhenti mendadak lalu berbalik arah. Seolah-olah ia hanya memastikan kami benar-benar pergi ke sana. Aku semakin takut. Di kantor polisi, seorang petugas menerima laporanku. Namun setelah mendengar cerita panjangku, petugas itu tampak bingung. Ibu punya bukti video atau foto pelaku? Tanyanya. Aku menggeleng. Semua hanya berdasarkan laporan tetangga dan Adit. Petugas itu hanya bisa mencatat dan berjanji akan mengecek rumahku. Meski begitu, aku bisa merasakan bahwa ia menganggap kasus ini belum cukup kuat. Saat kami hendak pulang, seorang polisi lain tiba-tiba mendekat dan berkata pelan, Bu, sebaiknya Anda dan anak Anda jangan pulang ke rumah dulu. Ada laporan lain tentang daerah itu. Namun ia tidak menjelaskan lebih rinci, bahkan terlihat enggan berbicara lebih jauh. Kata-katanya membuatku semakin gelisah. Jika polisi saja memberi peringatan seperti itu, berarti situasinya jauh lebih serius dari yang kukira. Tante memutuskan membawa kami ke rumah sepupunya yang berada cukup jauh dari lingkungan rumahku. Kami berharap bisa lebih aman di sana. Namun baru beberapa jam setelah tiba, ponselku kembali bergetar. Nomor asing itu mengirim pesan lagi. Kamu pikir bisa bersembunyi sejauh itu? Aku langsung mematikan ponsel karena takut Dita melihat. Tapi dalam hati, aku tahu seseorang sedang mengincar kami. Aku mulai merasa tidak ada tempat yang benar-benar aman. Sepupuku mencoba menenangkan kami, tetapi matanya sendiri terlihat khawatir. Malam itu aku mematikan semua lampu kamar dan mencoba tidur sambil memeluk Dita. Namun sekitar pukul 2 dini hari, ada suara motor berhenti di depan rumah. Suara itu hanya beberapa detik, tetapi cukup membuatku terbangun dengan napas tersengal. Aku mengintip dari balik gorden. Tidak terlihat siapapun, namun perasaan aneh tetap ada. Seolah seseorang sengaja datang hanya untuk memastikan kami berada di dalam. Dita terbangun dan bertanya, kenapa aku berdiri di jendela. Aku hanya mengatakan sedang memeriksa angin malam, tapi wajahku sendiri pasti menunjukkan ketakutan. Aku tidak tahu sampai kapan kami harus terus bersembunyi seperti ini. Pagi harinya, Adit kembali mengabari. Rani, polisi sudah ke rumahmu, tapi laporan mereka aneh. Mereka bilang tidak menemukan pintu yang rusak. Tidak ada darah, rumahmu tampak normal. Aku terdiam lama, tidak percaya. Bagaimana mungkin semua jejak itu hilang dalam semalam?
Apa mungkin seseorang kembali dan membersihkannya sebelum polisi datang? Hal itu membuatku semakin bingung. Tante mulai berbisik padaku bahwa semua ini terasa seperti seseorang sedang mengontrol situasi, menghapus jejak, dan membuatku tampak seperti berlebihan. Aku tidak bisa menyangkalnya. Bahkan Adit pun terdengar bingung. Rani, ini bukan hal kecil. Ada sesuatu yang disembunyikan dengan sangat rapi, katanya. Aku mulai bertanya-tanya, apakah Arman terlibat atau justru Arman menjadi korban? Siang itu, akhirnya ponsel Arman aktif. Tanpa pikir panjang aku meneleponnya. Namun yang menjawab bukan Arman, melainkan suara berat seorang pria asing. Jangan ganggu, dia belum bisa bicara. Lalu telepon langsung ditutup. Aku hampir menjatuhkan ponsel dari tangan. Dita memandangku dengan ketakutan, sementara aku masih gemetar mendengar suara misterius yang memegang ponsel suamiku. Aku mencoba menelepon lagi tetapi sudah tidak aktif. Tante langsung meminta kami bersiap karena ia merasa tempat ini pun sudah tidak aman. Namun sebelum kami pergi, sepupuku menemukan kertas kecil terselip di pagar depan. Di atasnya hanya ada satu kalimat, "Kamu terlalu jauh." Tulisan itu tampak seperti tulisan terburu-buru, namun cukup membuat lututku lemas. Mereka tahu lokasi kami lagi. Kami berpindah ke rumah kontrakan teman tante yang kosong sementara. Di sana tidak ada tetangga dekat, membuat tempat itu lebih tenang. Tapi malamnya, Dita melihat seseorang berdiri di ujung gang. Hanya siluet, tapi cukup tinggi dan tidak bergerak. Saat aku mencoba mengintip, orang itu sudah menghilang. Aku mulai sadar bahwa kami memang sedang diikuti, bukan sekadar kebetulan. Aku mencoba kembali menghubungi Riko untuk menanyakan keberadaan Arman. Kali ini suaranya terdengar cemas. "Ran, Arman ada masalah beberapa minggu terakhir. Dia sering diikuti seseorang. Dia juga sempat bilang takut kalau keluarga ikut terdampak." Perkataannya membuatku terdiam lama. Jadi benar, Arman menyembunyikan sesuatu yang bisa membahayakan kami. Tapi apa masalah yang Arman hadapi sebenarnya? Riko menambahkan bahwa Arman sempat berencana pindah rumah mendadak, namun tidak memberi alasan jelas. Semakin banyak informasi yang muncul, semakin kusadari bahwa Arman tengah menghadapi sesuatu yang sangat serius. Jika dia memang melindungi kami, mengapa ia harus menghilang? Mengapa ponselnya jatuh ke tangan orang lain? Dan siapa sebenarnya kelompok atau orang yang mengincar keluarga kami? Malam itu aku tak bisa tidur. Aku melihat chat pesan-pesan misterius itu lagi. Semuanya terasa seperti peringatan sekaligus ancaman. Jangan percaya siapapun. Kamu belum aman. Kamu terlalu jauh. Siapapun pengirimnya, ia tahu setiap langkahku. Dalam hati aku hanya berharap satu hal. Semoga Arman masih hidup, karena rasa takut terbesar yang kini menghantuiku adalah kemungkinan sebaliknya. Pagi berikutnya, Adit mengirim pesan mendesak. "Rani, aku menemukan sesuatu di dekat rumahmu. Ada dompet milik Arman." Aku langsung meminta foto. Benar, itu dompetnya, lengkap dengan kartu identitas. Namun anehnya, uang dan kartu lain sudah hilang. Seolah seseorang mengambil yang penting lalu membuang sisanya. Temuan itu membuatku hampir menangis. Jika dompetnya tergeletak begitu saja, Arman mungkin memang dalam bahaya besar. Aku meminta Adit membawa dompet itu ke kantor polisi, tapi ia menolak. "Ran, kalau ini diberikan langsung ke polisi, orang yang mengejar kalian bisa tahu. Kita tidak tahu siapa yang terlibat." Ucapannya membuatku merinding. Aku mulai sadar bahwa masalah Arman mungkin lebih besar dari sekadar diikuti orang asing. Ada sesuatu yang membuat jejaknya sengaja dihapus, termasuk tanda-tanda kekerasan di rumah. Sementara itu, Dita mulai demam karena stres dan takut terus-menerus. Aku mencoba menenangkannya dengan cerita ringan, tapi ia tetap gelisah. "Bu, ayah kenapa?" tanyanya dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak memikirkan jawaban manis, hanya memeluknya erat. Aku merasa gagal melindunginya. Dalam hati aku bersumpah akan menemukan kebenaran, apapun risikonya. Saat sore tiba, ponselku bergetar lagi. Pesan dari nomor misterius itu muncul. "Jika ingin anakmu selamat, berhenti mencari." Kali ini aku benar-benar ketakutan. Bukan hanya mengawasi, mereka kini mengancam langsung Dita. Aku mendesah panjang dan mematikan ponsel, namun rasa mual tak bisa hilang. Ancaman itu membuatku sadar, bukan hanya aku, tapi Dita yang menjadi target mereka.
Tante mengunci semua pintu dan jendela. Ia memastikan rumah kontrakan itu benar-benar aman. Namun malamnya, kami mendengar suara seperti benda jatuh di dapur. Ketika dicek, tidak ada apapun. Hanya jendela yang sedikit terbuka, padahal sebelumnya tertutup rapat. Aku langsung merinding. Mereka sudah menemukan tempat ini, bisik tante. Aku tidak tahu harus lari kemana lagi. Adit kembali menghubungiku dan berkata, ada seseorang bertanya tentang keberadaanku di lingkungan rumah orang tuaku. Orang itu mengaku temanku, tapi tidak mau menyebut nama. Adit menggambarkan ciri-cirinya. Tinggi, berpakaian hitam, dan menggunakan masker. Ciri-ciri yang sama dengan orang yang terlihat di dekat rumahku sebelumnya. Artinya mereka menyebar, mencari kami di berbagai tempat. Aku mulai mempertimbangkan untuk kembali ke rumah meski berbahaya. Bukan untuk tinggal, tapi untuk mencari petunjuk tentang Arman. Tante menentang habis-habisan, namun Adit justru setuju membantu dari jauh. Kadang jawaban ada di tempat terakhir yang ingin kita datangi, katanya. Kalimat itu membuatku diam. Jika benar, mungkin rumah itu menyimpan sesuatu yang belum kami temukan. Kami merencanakan pergi subuh agar tidak terlalu mencolok. Saat tiba di depan rumah, suasananya sangat sunyi, bahkan lebih sunyi dari biasanya. Pintu depan terkunci rapat, tapi pintu belakang kini tampak diperbaiki seseorang. Padahal sebelumnya rusak parah. Aku masuk perlahan bersama Adit. Aroma aneh tercium, seperti campuran bahan kimia dan sesuatu yang tidak bisa kuterjemahkan. Jantungku berdetak semakin kencang. Di ruang tamu, semuanya tampak normal. Terlalu normal bahkan, seolah rumah ini dibersihkan dengan cepat agar tidak meninggalkan jejak apapun. Namun ketika membuka lemari tempat Arman biasa menyimpan dokumen kerja, aku menemukan satu map kosong. Hanya ada selembar kertas kecil di dalamnya bertuliskan, dia tahu terlalu banyak. Tulisannya membuatku menahan napas. Siapa dia yang dimaksud? Sebelum pergi, aku masuk ke kamar utama. Di bawah ranjang, Adit menemukan ponsel kecil yang tampaknya disembunyikan terburu-buru. Bukan ponsel Arman, tetapi ponsel lain tanpa kartu SIM. Saat dinyalakan, hanya ada satu catatan di dalamnya. Lokasi koordinat yang tidak kukenal. Ran, ini mungkin tempat Arman terakhir kali berada, kata Adit. Lututku hampir goyah. Harapan dan ketakutan bercampur menjadi satu. Aku menarik napas panjang saat melihat polisi mengelilingi halaman rumah. Mereka memintaku menjelaskan detail terakhir tentang pesan yang dikirim suamiku. Sementara menunggu, aku melihat Rena duduk memeluk lutut, masih gemetar. Aku duduk di sampingnya, mencoba menenangkan diri. Semakin kupikirkan, semakin jelas bahwa semuanya belum selesai, masih ada bagian yang belum terungkap. Polisi menemukan rekaman CCTV yang sempat rusak sebelumnya. Setelah diperbaiki, tampak bayangan seseorang masuk ke rumah beberapa malam sebelum kejadian besar itu. Yang membuatku merinding, sosok itu bukan suamiku. Gerakannya pelan, seakan sudah hafal isi rumah. Aku langsung merasa ada orang lain selama ini mengawasi gerak kami tanpa kami sadari. Saat rekaman diputar ulang, polisi memperbesar gambarnya. Meski wajahnya tertutup masker, ada satu detail yang membuatku terkejut. Kalung logam berbentuk lingkaran yang pernah kulihat di meja kerja suamiku. Tetapi suamiku bersumpah tidak mengenal orang itu. Aku mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya orang yang selama ini mengintai keluarga kami tanpa alasan jelas. Polisi menyampaikan informasi baru. Sidik jari yang ditemukan di pintu belakang cocok dengan seseorang yang pernah bekerja sebagai pegawai gudang di tempat suamiku bekerja. Orang itu telah lama dipecat karena kasus pencurian. Rena langsung memelukku. Aku tidak tahu apakah kehadirannya murni balas dendam atau ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Saat polisi menelusuri lebih jauh, mereka menemukan fakta bahwa orang itu pernah meminjam identitas suamiku untuk mengakses dokumen perusahaan. Itu sebabnya suamiku tampak ketakutan selama ini. Ia merasa diincar, tapi tidak tahu siapa pelakunya. Rasa marah dan lega bercampur jadi satu. Akhirnya kebenaran mulai terbuka, meski masih terasa mengancam. Ketika suamiku kembali, ia langsung dibawa polisi untuk memberi keterangan. Ia tampak kacau, wajahnya lelah seolah tidak tidur berhari-hari. Ketika matanya bertemu dengan mataku, ada rasa bersalah yang jelas di sana. Bukan karena ia melakukan hal buruk, tetapi karena ia menyembunyikan ketakutannya dariku demi melindungi kami. Aku hanya bisa menunduk, menahan emosi.
Setelah mereka berbicara panjang, polisi menjelaskan bahwa orang itu berniat mencuri data dari rumah kami. Ia mengira suamiku masih menyimpan dokumen penting. Niat jahat yang kutakutkan selama ini ternyata berbeda arah, tetapi tetap membuatku ngeri. Membayangkan orang asing itu berkeliaran di sekitar rumah kami selama berminggu-minggu, membuat tubuhku merinding. Malam itu rumah terasa lebih tenang, tapi hatiku belum pulih sepenuhnya. Rena meminta tidur bersama, takut berpisah walau hanya sebentar. Aku mengiyakan. Sambil memeluknya, aku merenung tentang bagaimana satu kebohongan kecil bisa berubah menjadi ketakutan besar. Namun aku juga sadar, mungkin suamiku tak punya pilihan selain diam demi keselamatan kami. Keesokan paginya polisi menangkap pelaku di sebuah rumah kontrakan. Di sana ditemukan bukti dokumen yang dicuri serta rencana untuk memerangkap suamiku. Saat mendengar kabar itu, dadaku terasa lebih ringan. Meski begitu, bayangan kejadian beberapa hari terakhir masih menempel kuat. Aku tahu butuh waktu untuk memulihkan semuanya, terutama kepercayaan di keluarga kami. Saat semuanya mereda, suamiku duduk di ruang tamu dan meminta maaf dengan suara bergetar. Ia berjanji tidak akan menyembunyikan apapun lagi. Aku menatapnya lama sebelum akhirnya memaafkannya. Kami pernah berada di ambang kehancuran, tapi kini kami memilih memperbaiki semuanya. Rena ikut memeluk kami berdua. Untuk pertama kalinya, rumah ini terasa aman kembali. Terima kasih sudah simak cerita ini.